Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak-anak kelas 3 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat anak didik kita. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang keempat, menyayangi hewan, pembelajaran yang kelima. Perhatikan ya anak kelas 3. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah kira-kira berapa anak kelas 3? 5/8. Dari mana itu 5, dari mana 8? Perhatikan, biar Bapak jelaskan ya. Angka 5 yang pertama, kita lihat 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Nah, ini dia 5 ya, dimakan si harimau. Yang 8 ini dari mana? Yang 8 itu adalah petugas daging memotong daging menjadi 8 bagian sama besarnya. Awalnya 8 bagian ya, tapi karena dikasih sama harimau 5, jadi ditulis di sini 5/8. Seperti itu jalannya kelas 3 ya. Kita lanjut lagi. 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, ini dia, 3/8. Kita lihat dari mana, Bapak jelaskan ya. 3, angka 3 yang pertama, 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Yang 3 ini adalah daging yang diberikan ke beruang. Yang 8 ini adalah petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Nah, dari jumlah keseluruhan daging itu ada 8. Itu dia angka 8 ini ya. Hewan mana yang memakan daging lebih banyak? Ayo, apakah beruang atau harimau? Ya, pasti anak kelas 3 tahu ya. Yang paling banyak makan daging adalah harimau, 5 bagian dagingnya. Kita lanjut lagi. Pecahan setengah, 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan, pembilang dan penyebut. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan yang senilai ya, sama nilainya ya kelas 3 ya, itu maksudnya ya. Lihat, perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Kita lihat gambar yang pertama. Ini dia gambar yang pertama, 1 bagian yang utuh ya, ini belum dibagi-bagi ya. Kita lihat gambar kedua, 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar ya, 1 bagian dari 2 bagian. Dari 2 bagian ini maksudnya seperti ini. Yang satu ini bagian utuh, yang kedua 2 bagian yang sudah dibagi ya, dengan warna yang berbeda, sama besarnya menjadi setengah. Itu dia, jadi setengah. Yang ini setengah, yang ini setengah. Oke, gambar ketiga, 2 bagian dari 4 bagian sama besar 2/4. Oke, perhatikan, ini diwarnai, yang 2 diwarnai, ini diwarnai. Yang diwarnai yang 2 ini, inilah maksudnya anak kelas 3, 2/4. Yang putih ini yang tidak diwarnai juga 2/4 karena 2 bagian ya. Kita lihat lagi yang gambar keempat, 4 bagian dari 8 bagian sama besar. Oke, ini totalnya semuanya 8 bagian. Tapi yang diwarnai ada di sini, ini 2, ini lagi 2 ya. Yang tidak diwarnai ada juga ada 4. Yang ini 2 dan ini 2. 4 bagian maksudnya, perhatikan. Bagian yang diwarnai ada 2 tempat. Ini dia, ini tempat pertama, ini tempat kedua. Jadi kalau dijumlahkan yang sudah di kotak-kotak ini adalah 4 bagian ya. Ini bagian pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga, dan ini bagian keempat ya. Kelas 3, seperti cara melihatnya ya. Kita lanjut aja. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Kita lihat. Bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3. Dari mana angka 2 ini? Yang diwarnai adalah 2 kotak. 3 ini dari mana? Jumlah kotak keseluruhan ada 3 kotak ya. Oke, kita lanjut. Ini
2/3 sama dengan titik-titik per 6. Kita lihat cara kerjanya. Ini dia 2/3 ya. 2/3 itu pecahan yang senilai. Kita lihat cara kerjanya. Lihat, yang pertama adalah 2 dikali 2 per 3 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 4/6. Ini hasilnya. 2/3 itu sama itu dengan pecahan yang senilai. Pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4/6. Jadi jawaban yang di sini adalah 4/6. Kita lihat yang berikutnya. 2/3. 2/3 sama dengan titik-titik per 12. Kita lihat kerjanya. 2/3. Ini juga sama dengan yang di atas itu ya. 4/6. Tadi udah Bapak jelaskan. Kita lihat yang berikutnya. 2/3. Ya, tadi 2 kali 2 di atas ya. Per 3 kali 2 ini kita buat di sini 2 kali 3 ya. Per 3 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 6/9 ya. Di sini tadi per 12 ya. Kita lihat lagi yang berikutnya. Kita cari sampai dapat titik per 12 nya. 2 kali 4 per 3 dikali 4. Hasilnya berapa? Ini 8. Di bawah 3 kali 4 berapa? 3/12. Jadi di sini kira-kira berapa? Iya, ini dia 8/12. Jadi pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah yang pertama 4/6, yang kedua 6/9, yang ketiga 8/12 ya. Sekarang cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Yang pertama, gambarlah sebuah kotak panjang. Ini dia. Lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Kita lihat, kita akan bagi. Oke, sudah 4 bagian besar ya. Warnailah satu kotak yang pertama. Kita masih mewarnanya. Kita lihat warnanya. Ini dia warnanya ya. Kelas 3 ya. Oke. Berarti kalau dibuat dia 1/4. 1 ini dari mana anak kelas 3? 1 ini dari kotak yang berwarna merah ini ya. 4 ini dari mana? Jumlah kotak ini ada 4 sesuai dengan pertanyaan soal yang nomor 1 ya. Kita lihat yang kedua. Gambarlah sebuah kotak panjang. Ya, ini dia kotak panjang. Lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar. Mari kita bagi. Dia yang bersatu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sudah 8 kotak ya. Yang berikutnya akan kita Bapak baca. Warnailah 2 kotak yang pertama. Kita lihat, kita buat warnanya. Warna merah. 1, 2. Oke. Kira-kira berapa per berapakah itu yang warna merah? Jawabannya adalah 2/8. Yang sudah diwarnai ada 2. Jumlah kotak keseluruhan ada 8 kotak. Kita lihat ke yang berikutnya. Gambarlah sebuah kotak panjang. Ya, ini kita buat gambar kotak panjang. Iya. Lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar. Kita bagi ya. 12 bagian dengan sama besar ya. Ini sudah 12 ya. Oke, next 3. Warnailah 3 kotak yang pertama. Ini dia akan kita warnai. Kita buat kasih warna merah ya. Ini dia. Oke, kira-kira berapakah yang sudah diwarnai? Hasilnya adalah 3/12. 3 itu adalah dari yang warna merah yang sudah kita warnai. Yang 12 itu adalah jumlah kotak keseluruhan. Apa pendapat anak kelas 3 dari bagian kotak yang diwarnai? Kita simpulkan. Mari kita simpulkan sama-sama. Perhatikan ya.
Kotak yang pertama, yang di atas. Iya, seperempat ya. Seperempat itu sama juga dengan 2/8, sama juga dengan 3/12. Seperti itu cara pekerjaannya anak kelas 3 ya. Oke, kita lanjut lagi. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. Ya, oke, ini dagingnya. Ini dagingnya yang sudah dipotong bagian sama besar. Ya, perhatikan anak kelas 3. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau, sisanya mereka berikan untuk singa. Perhatikan, yang pertama ada soalnya. Tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Kita lihat yang pertama. Bagian daging yang dimakan harimau adalah kira-kira berapa anak kelas 3? Kita lihat yang dimakan harimau. 1. Soal yang di atas tadi berapa yang dimakan harimau? Yang dimakan harimau adalah 6 bagian ya. Kita lihat. 2, 3, 4, 5, 6. Itu dia yang dimakan harimau. Berapa per berapakah yang dimakan harimau? Ini dia saja. 6/15. Dari mana 6 itu? Dan yang angka 6 ini yang dimakan harimau. Yang 15, angka 15 ini adalah karena petugas memotong daging menjadi 15 bagian seperti daging yang tadi ya, sebelum Bapak kurangi ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Bagian daging yang dimakan beruang. Berapa tadi dimakan beruang di atas anak kelas 3? 7 bagian diberikan untuk beruang. Ada 7 bagian. Kita lihat yang 7-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi yang dimakan beruang itu berapa anak kelas 3? Jawabannya adalah 7/15. Angka 7 yang sudah dimakan beruang. Angka 15 petugas memotong daging menjadi 15 bagian. Itu biasanya ya. Kita lihat bagian daging yang dimakan singa. Yang dimakan singa itu ya, ini dia, yang sisa ini ya, yang 2 ini ya. Oke, berarti berapa per berapakah? Ini dia 2/15. Oke anak kelas 3. Ya, kita lanjut lagi. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Ayo anak kelas 3, pernah nggak berbagi tugas? Bapak yakin ya, semua anak kelas 3 dimanapun berada pernah berbagi tugas di sekolah ya. Coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya ya. Kita lihat. Sini ada. Nama kegiatannya itu gotong royong di sekolah. Pembagian tugas. Siswa perempuan membersihkan kelas atau di dalam ruangan ya, dan siswa laki-laki membersihkan halaman depan dan halaman belakang sekolah. Itu dia pembagian tugas yang paling sederhana kita temukan ya. Nah, kelas 3. Iya, kita lanjut lagi. Si kancil dan buaya. Bapak akan bacakan untuk kita semua. Krukukuk, krukukuk, krukukuk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar. Setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan, si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu, namun kancil kebingungan mencari cara dapat menyeberangi sungai. Sementara itu banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa?" teriak-teriak kancil. Sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku terdengar
Aku dengar di seberang sungai itu ada yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana? Tanya si kancil. Aku mau mengambilnya. Aku akan mengambil kandang itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberangi sungai itu, lanjut si kancil. Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu? Tanya buaya. Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian, kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Buatlah akhir cerita tersebut sesuai imajinasimu. Ya, kira-kira apa? Apa kira-kira akhir cerita dari kancil dan buaya kelas 3? Bisa? Ya, sudah Bapak buat ya, perhatikan ya. Kancil terbahak-bahak lalu berkata, betapa bodohnya kalian. Bukankah aku tak membawa sepotong pun daging segar di tangan? Itu artinya aku tak punya daging segar untuk jatah makan siang kalian. Enak saja, mana bisa kalian makan tanpa ada usaha? Buaya itu pun merasa tertipu. Salah satu di antara mereka berkata, akan kubalas semua perbuatanmu, kancil. Kancil pun pergi sembari berkata, terima kasih buaya, aku pamit pergi untuk melanjutkan perjalanan. Itulah liciknya si kancil ya. Itulah cerita mengenai si kancil dan buaya. Sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Oke, sifatnya. Siapa kira-kira tokoh di cerita dongeng tersebut? Ini dia. Si kancil, sifatnya adalah cerdik tapi suka menipu. Buaya, gimana sifat buaya? Hewan yang gampang tertipu. Itu dia sifat tokoh yang ada dalam cerita si kancil dan buaya. Kira-kira bisa anak kelas 3 ya? Demikian materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat anak didik kami semuanya. Sekian dan terima kasih.